Kita masih istiqomah untuk mengadakan majelis ahad pagi, dan alhamdulillah telah hadir di tengah kita Al-Mukarram Ustaz Sahibul Mujtaba Abi, dan insyaallah akan menyampaikan tentang materi upgrade, bukan upgrading guru, bukan upgrade RAM komputer, bukan upgrade atau update status WA, tapi upgrade takwa. Insyaallah beliau nanti akan menyampaikan materinya 1 jam ke depan. Nah, cuma sebelum acara dimulai akan lebih menarik lagi kalau seandainya soft yang depan itu dipenuhi dulu, khususnya ibu-ibu. Silakan. Ya, biasanya ini kan BBM naik ini biasanya antri ya. Biasanya pengennya paling depan. Nah, ketika pengajian pengennya paling belakang. Nah, jadi bapak-bapak sudah full ini, dan ibu-ibu biasanya di akhir full juga nanti. Jadi mungkin masih menyiapkan peralatan. Baik, Ustaz, kita mulai insyaallah 1 jam ke depan sampai jam 7.04 insyaallah. Materi akan disampaikan oleh beliau Al-Mukarram Al-Ustaz Sahibul Mujtaba Abi. Waktu dan tempat kami persilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحييكم تحية إسلامية، تحية من عند الله، تحية مباركة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Al-Mukarramun, para asatidz, para alim, ulama, bapak, ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan seluruh santri di Pondok Tahfiz Alam, dan seluruh yang hadir yang kami hormati, dan juga Ustaz yang menemani kami di depan, Ustaz Sa'id juga yang kami hormati. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala hawla wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Amma ba'du, fa inni usikum wa nafsi bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Bapak Ibu yang kami hormati, pagi hari ini insyaallah kita akan berbincang bersama terkait dengan takwa. Tentu pertama kami ingin menyampaikan bahwasanya kami menyampaikan ini karena alasannya adalah untuk meningkatkan ketakwaan baik diri kami sendiri ataupun kalau itu bermanfaat, dan semoga bermanfaat, itu nanti kembali kepada kita semuanya, Bapak Ibu dan seluruh adik-adik semuanya. Semoga dengan pertemuan ini nantinya ketakwaan kita bisa naik gitu. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati,
kami di sini sebenarnya karena amanah dari guru kami. Dulu kami ketika tahun 2000 berapa ya? 2006 sepertinya, 2006 atau 2007 itu kami diajar oleh Ustadz Zain. Jadi pada 2006 atau 2007, sepertinya 2006 itu beliau mengajar kami pelajaran nahwu. Jadi beliau adalah guru kami dan kami sampaikan kalau yang meminta adalah ustadz kami, maka tidak ada jawaban lain kecuali as-sam'u wa tha'ah. Ya. Siap ustadz. Jadi seperti itu. Jadi kami pagi hari ini memenuhi undangan atau bahasanya kalau antara guru dengan murid ya, mendapatkan tugas dari guru kami untuk bisa bersama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita. Kami asal dari Tuban, di Ponorogo sudah dari 2005. Biasanya kalau santri pulang niku nopo ibu yang dibawa dalam ilmu, masya Allah, ilmu. Kalau bapak-bapak kira-kira santri kalau pulang nopo yang dibawa? Buntelan gitu, bukan gitu, atau buku-buku atau apa? Kalau adik-adik santri pulang bawa apa? Adab. Oh, adab. Itu betul semua. Tapi kami beda, ya. Ada sesuatu yang beda. Kami pulang itu membawa istri dan anak. Jadi karena saking lamanya pondok di Ponorogo, itu kami pulang tidak hanya membawa buku dan semoga saja bawa ilmu, adab, tapi kami juga membawa istri dan anak. Alhamdulillah Ponorogo ini setengah hidup kami itu di Ponorogo. Jadi saya lebih hafal jalan di Ponorogo daripada jalan yang ada di Tuban, karena memang lebih lama di Ponorogo. Bapak Ibu yang kami hormati, itu sekilas. Jadi kami kalau dihitung di Ponorogo ini sudah 17 tahun. Yang sisanya itu ada di Tuban. Jadi hampir setengah hidup itu ada di Ponorogo. Alhamdulillah, dengan berjalannya waktu kami juga mohon doa. Semoga tahun ini kami bisa menyelesaikan amanah belajar S3. Semoga diberikan kemudahan bisa menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya dan secepat-cepatnya. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga seluruh urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, yang kami muliakan, adik-adik yang kami cintai, setiap ada orang yang meminta wasiat, selalu para sahabat, tabi'in dan juga Nabi sendiri, itu pesannya adalah satu yang tidak boleh ditinggal, yaitu pesan tentang takwa. Ya, pesan tentang takwa. Makanya setiap kali ada khutbah Jumat, para khotib itu selalu mengingatkan apa? Takwa. Ya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kemudian fa inni usikum wa nafsi bittaqwallah. Selalu itu disampaikan. Ya, pagi ini bahasanya itu campuran. Ada bahasa Inggrisnya, ada bahasa Arabnya. Ya. Itu upgrading takwa.
konsep dan juga aplikasinya. Intinya itu judul saja biar kayak keren sedikit gitu ya. Jadi itu promosinya itu seperti itu, upgrading takwa. Intinya adalah meningkatkan takwa. Jadi setiap kali kita mengadakan suatu pertemuan, harapan kita itu adalah supaya bisa tambah takwanya. Tadi sudah dimulai oleh Ustaz Said tentang upgrading. Ya, kalau dulu itu HP, ya, sekarang ini HP sudah macam-macam. Pertama kali punya HP itu HP yang bagaimana ibu-ibu? Jadul itu yang modelnya gimana? Oh ya, yang kecil itu deh. Itu bagaimana cara menggunakannya? Bapak-bapak, dipencet ya, betul, dipencet. Itu perlu di-upgrade sehingga sekarang ini sudah nggak dipencet lagi HP itu. HP itu disentuh. HP sudah sekarang disentuh. Artinya sesuatu ini perlu di-upgrade untuk bisa mengikuti tantangan zaman. Kemudian kalau dulu kita menulis itu pakai pulpen. Kalau dulu malah belum ada pulpen, di awal-awal sejarah manusia itu dimulai dengan nulis di atas batu. Gimana nulis di atas batu? Itu diukir. Maka kalau kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, nanti seandainya ke Mesir, kita akan bisa lihat di sana ada ukir-ukiran. Jadi ukiran itu menunjukkan adanya suatu peristiwa atau menggambarkan sesuatu. Ya. Jadi ukir-ukiran. Kemudian berubah menjadi tulisan. Tulisan itu dengan pena dan di atas kertas. Nah, sekarang itu nulis sudah pakai keyboard. Nah, sebenarnya juga sudah pakai HP dan touchscreen. Tapi ada yang lebih hebat lagi sekarang. Ya, kita ngomong itu sudah langsung nulis sendiri. Ya, jadi kita berbicara itu sudah langsung berbentuk tulisan. Bahkan ini salah satu cara kami. Jadi sekarang itu kita kalau ada buku di depan kita itu tidak kita tulis ulang, Bapak Ibu. Jadi tinggal kita foto, scribe, kemudian setelah itu langsung bisa jadi tulisan. Jadi sudah sebegitunya tentang masalah tulis menulis. Artinya tulis menulis juga di-upgrade sehingga kita tidak tertinggal. Kemudian juga terkait dengan dulu kemana-mana orang itu menggunakan awalnya jalan kaki, kemudian setelah itu menggunakan sebelum sepeda itu hewan menjadi tunggangan. Kemudian setelah itu ada sepeda, kemudian setelah itu ada motor dulu BBM berapa? Sekarang naik nih, Masya Allah. Ya, jadi sekarang ada kendaraan yang menggunakan BBM, bahan bakar minyak, ada pakai bensin, solar, pertalite, ya, dan lain sebagainya. Ke depan ini kita harus siap, karena BBM itu bahan yang habis. Maka nggak tahu ini siapa yang akan memulai di sini kendaraannya itu menggunakan listrik. Ke depan ini akan menggunakan listrik, Bapak. Jadi semuanya terupgrade. Itu adalah contoh pentingnya mengupgrade sesuatu di dalam kehidupan kita. Maka padahal sesuatu yang paling penting di dalam kehidupan kita ini adalah ketakwaan. Karena kata di dalam Al-Quran disebutkan inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kita adalah yang paling bertakwa. Artinya sesuatu yang paling berharga di dalam
kehidupan kita ini adalah ketakwaan. Kalau HP kita anggap penting, kita upgrade. Kemudian tulisan itu sangat penting, kita upgrade. Kendaraan sangat penting, kita upgrade. Maka ada yang lebih penting daripada itu, yaitu ketakwaan. Maka sudah semestinya kita mengupgrade ketakwaan kita. Karenanya disebutkan oleh banyak ulama, diantaranya adalah Imam Al-Ghazali, itu beliau mengatakan, man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rawi. Barang siapa yang hari kemarinnya lebih baik daripada hari ini, man kana yaumuhu, barang siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, maka sesungguhnya dia sudah rawi. Artinya dia sudah laba. Laba itu apa? Untung. Wa man kana yaumuhu mithla amsihi fahuwa maghbun. Siapa yang hari-harinya sama dengan hari kemarin, maka sesungguhnya dia dalam kondisi yang rugi atau tertipu, terlena. Kemudian yang ketiga, wa man kana yaumuhu syarran min amsihi fahuwa malum. Barang siapa yang hari-harinya sekarang lebih buruk daripada hari-harinya kemarin, maka dia sebenarnya sedang dilaknat. Dilaknat artinya ya sangat rugi dan tidak akan lebih baik daripada atau yang akan datang. Jadi tidak akan lebih baik kehidupannya kalau seandainya hari-harinya itu lebih buruk daripada hari kemarin. Coba bayangkan kalau kita setiap hari itu sama dengan hari kemarin, tidak ada perubahan sama sekali. Yang ada apa? Setiap hari kita rugi, karena tidak ada perbedaannya dengan hari kemarin. Bahkan kalau seandainya hari ini lebih buruk daripada hari kemarin, maka kita setiap hari dapat laknat. Na'udzubillah min dzalik. Maka mau tidak mau, mari kita sama-sama mengupgrade, meningkatkan kembali ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian yang selanjutnya, kita mungkin sudah sangat familiar dengan istilah takwa, ya. Adik-adik, kira-kira apa arti dari takwa itu apa? Ya apa? Jawab saja. Betul, ya, meskipun belum menyebutkan. Ya. Takwa itu dari kata-kata waqayati wiqayah. Artinya adalah menjaga, penjagaan. Tapi juga ada artinya itu rasa takut. Karena di dalam Al-Quran juga disebutkan qu anfusakum wa ahlikum. Nah, artinya lindungilah, qu anfusakum, lindungilah dirimu dari api neraka. Qu anfusakum wa ahlikum, dan keluarga kamu dari api neraka. Qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nas wal hijarah. Jadi artinya itu adalah penjagaan. Tapi ada arti yang lain, yaitu adalah takut. Seperti wattaqullah, artinya bertakwalah pada Allah, artinya kita ya takut pada Allah. Takut dalam arti apa? Takut dalam arti takut kehilangan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita. Takut jika seandainya Allah itu jauh dari kita. Takut kalau seandainya Allah menghukum kita dengan kesalahan-kesalahan kita. Jadi takwa itu artinya adalah rasa takut. Jadi kalau dari sini kita mestinya setiap hari ini punya perasaan kalau seandainya kita bermaksiat pada Allah, maka kita akan jauh dengan Allah. Maka kita punya rasa takut itu sehingga kita bisa lebih dekat pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tapi menurut banyak ulama, takwa itu intinya kan dua, yaitu menjalankan seluruh perintah Allah dan kemudian menjauhi seluruh larangan. Jadi kalau diartikan inna akramakum indallahi atqakum, siapa di antara
umat Nabi Muhammad SAW ini yang paling bertakwa, yaitu yang paling baik kualitas kehidupannya di dalam menjalankan perintah Allah dan di dalam meninggalkan larangan-larangannya. Jadi itu secara bahasa, karena di situ ada konsep tadi. Kemudian yang kedua, ini nggak ada judulnya kan, nah, berarti boleh ngomong apa saja ya. Yang selanjutnya, ya, yaitu takwa itu letaknya di mana? Ya. Letaknya di mana? Letak takwa itu ada di dalam hati ternyata. Jadi tadi artinya sekarang adalah tempatnya. At-taqwa hahuna. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-taqwa hahuna. Hati itu tempatnya takwa. Takwa itu tempatnya ada di dalam hati. Kemudian wa yushiru ila sadrihi talata. Jadi kemudian di sini takwa itu di sini. Ya. Tempat takwa itu ada di dalam hati. Dan ditunjuk 3 kali oleh Nabi, takwa itu ada di sini. Kenapa? Pertanyaannya, takwa itu harus ada di hati. Karena ketika hati itu dipenuhi dengan rasa takwa, maka seluruh anggota tubuhnya itu akan bertakwa juga. Kalau orang sudah bertakwa hatinya, maka seluruh anggota tubuhnya akan ikut bertakwa. Kenapa? Karena hati itu adalah pusat dari seluruh badan kita. Idza shaluhat shaluhal jasadu kullu. Kalau seandainya kondisi hatinya itu baik, maka seluruh panca inderanya dan juga seluruh anggota tubuhnya juga akan ikut baik. Wa idza fasadat, kalau seandainya itu rusak, maka yang lain semuanya juga akan rusak. Maka kita betul-betul harus perhatikan dengan kondisi hati kita. Biasanya kalau orang itu sakit, itu langsung cepat responnya ini. Ya. Kira-kira kalau Bapak Ibu kita yang paling harus dijaga paling pertama itu adalah hati. Jika hatinya baik, semuanya bisa baik. Ya, maka di sini perlu kita sama-sama menyadari jangan-jangan masih ada penyakit di dalam hati kita. Nah, ketika kita sudah bisa mendeteksi itu, artinya kita sudah ada peluang untuk setiap hari memperbaiki ketakwaan kita. Karena kita itu tahu hati ini bahasa Arabnya apa? Qalb. Qalb itu artinya mudah terbalik. Qalb itu artinya bolak-balik, terbolak-balik. Kalau kita tidak tangani dengan cepat, dia akan apa? Terbaliknya akan sangat cepat sekali. Tapi sayangnya sekali lagi kita biasanya tidak sadar kondisi hati kita itu bagaimana. Sekarang ini mungkin sudah terbiasa di antara kita itu check up ya. Nah, check up. Itu check up biasanya dilakukan, ada yang sudah atau sering melakukan check up nih. Check up. Oh, belum ya. Niku kalau di Unida itu hampir setiap bulan ada check up, dicek kolesterolnya, kemudian dicek gulanya, dicek tekanan darahnya, itu hampir setiap bulan ada ini, supaya terkontrol tubuhnya, kesehatannya. Nah, sekarang itu belum ada alat untuk mengecek ketakwaan itu masalahnya. Ya, belum ada alat untuk mengecek kesehatan kondisi hati. Maka siapa yang bisa mengecek hati? Diri kita sebenarnya. Kondisinya ini betul-betul dalam kondisi yang sakit atau dalam kondisi yang sehat. Maka pagi hari ini, pertama, untuk kita bisa selalu mengupgrade ketakwaan kita, maka kita harus check up terus hati kita. Kira-kira ada penyakit apa? Penyakit kira-kira saya itu, misalnya saya itu kalau duduk setengah jam, itu kalau nggak nyebut nama orang itu kok nggak enak ya? Nah, itu berarti ada sesuatu yang salah di dalam hati kita. Kok rasanya itu nggak enak ya? Duduk-duduk bareng-bareng ngopi, atau pagi-pagi
atau ketika beli sayur dan lain sebagainya, kalau nggak ngomongin orang itu kok nggak enak. Nah itu berarti kondisi hati kita dalam kondisi yang sakit. Nah bukan malah wah enak sekali ya ngomongin ini. Nah itu berarti sudah parah itu. Mungkin kalau stadium berapa nih? Nah ini maka kita sekali lagi yang pertama adalah mengecek kondisi hati kita. Baik, kemudian yang selanjutnya, sebelum langkah yang selanjutnya, ternyata takwa ini ada tingkat-tingkatnya. Oke. Ternyata takwa ini ada tingkat-tingkatnya. Ini kayaknya sudah selesai gitu. Sudah ya? Belum? Oh setengah jam lagi. Saya kira sudah selesai. Kita nanti baca Al-Quran sama-sama. Ini ada satu ayat yang akan kita baca sama-sama. Baik, saya mohon Bapak Ibu semuanya kita tilawah Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma awrathnal kitab. Alladzina istafaina min ibadina. Ya, ini sambil kami terjemahkan. Kemudian kami wariskan, kami berikan ma'awrafnal kitab Al-Quran ini. Al-Quran ini sudah diwariskan. Karena Nabi tidak mewariskan apa? Harta dan tahta dan lain-lain. Tapi yang diwariskan adalah Alkitab. Makanya hadisnya itu taraktu fikum amroin, sudah kami tinggalkan bagi kita semuanya, bagi umat ini 2 hal. Lan tadillu ma tamassaktum bihima. Kalau 2 hal ini kita pegang teguh, maka tidak akan mungkin sesat. Alkitab wa sunnat Rasul. Kitab Allah wa sunnat Nabi, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Jadi kembali lagi, kemudian kami wariskan Alkitab Al-Quran ini kepada hamba istafaina kita dan ladina istafaina min ibadina, yaitu dari hamba-hamba kami. Ya, kita sama-sama. Faminhum zalimun li nafsihi ومنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. ذلك هو الفضل الكبير. Jadi ada 3 model orang. Dan ini semuanya orang Muslim. Ketika dia sudah diberikan oleh Allah Al-Quran dan sudah diwariskan oleh Nabi Muhammad SAW kepada umatnya, ada 3 model orang di sini. Yang pertama adalah zalimul li nafsi. Dia mendolimi dirinya sendiri. Ya. Nanti kita tinggal mengaca kira-kira kita yang mana. Kemudian yang kedua adalah muqtasid. Muqtasid wa minhum muqtasid. Artinya tengah-tengah. Kemudian wa minhum sabiqum bil khairati biidznillah. Yang ketiga adalah orang yang selalu terdepan di
di dalam kebaikan dengan izin Allah. Pertama apa? Menggolimi diri sendiri. Yang kedua, tengah-tengah. Yang ketiga, selalu terdepan di dalam kebaikan dengan izin Allah. Dzalika huwal fadlul kabir. Itulah keutamaan Allah yang sangat besar. Ketika kita bisa mencapai posisi yang ketiga, yaitu sabiqun bil khairati biidznillah. Tsumma awrafna al-kitaba alladhina istafayna min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati biidznillah. Dzalika huwal fadlul kabir. Jadi ada 3 model manusia yang itu menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Yang pertama zalimul li nafsi. Di sini disebutkan oleh para mufassir. Saya coba baca di dalam tafsir Ibnu Katsir dan juga di tafsir Jalalain juga disebutkan. Kemudian juga disebutkan di dalam Al-Qurtubi. Siapa orang yang zalimul li nafsi? Yaitu yang dia sudah tahu bahwasanya ini boleh, ini enggak boleh, tapi dia masih menjalankan yang tidak boleh. Khususnya adalah yang muharraman, yang diharamkan oleh Allah. Nah, sekarang kami tanya, apa sesuatu yang banyak dilakukan oleh laki-laki yang itu sebenarnya haram? Kira-kira apa yang banyak? Kira-kira saja. Mungkin bapak-bapak, nanti ibu introspeksi sendiri-sendiri. Kalau guru itu biasanya menyuruh, tapi dia belum melakukan. Betul? Karena guru itu paling banyak ngomong. Dia nama badan, ngomong gini. Ternyata dia sungguhnya terlambat. Nah, gitu ya. Pokoknya semua murid-murid santri semuanya tahajud. Ternyata nggak jadi tahajud gurunya sendiri. Nah, itu artinya apa? Dia menyuruh, tapi dia itu artinya apa? Introspeksi diri. Nah, sekarang bapak-bapak kira-kira apa sesuatu yang itu dilarang, mungkin bahkan sampai haram, tapi banyak yang melakukan khusus untuk orang-orang laki-laki. Dalam berbohong, berbohong ini. Bu, kamu kok cantik sekali, padahal belum mandi. Kalau itu berbohong yang boleh, jadi ada 3 kebohongan yang boleh. 1, berbohong pada istri. Demi, ini maksudnya berbohong, jangan sungguh dulu. Berbohong artinya menggombali istri. Menggombali istri itu boleh. Yang kedua itu berbohong untuk mendamaikan 2 orang. Contohnya misalkan bapak dengan ibu. Saya yang mendamaikan. Pak, ibu itu kemarin menyampaikan ke saya itu sebenarnya ibu itu pengen banget berbaikan dengan bapak. Gitu. Padahal dia ngomong itu. Atau kemudian saya sampaikan ke ibu juga. Saya sampaikan, bu, itu bapak itu sudah lama. Saya lihat setiap hari itu tahajud. Doanya itu cuma, ya Allah istri saya semoga belum lagi nantinya. Gitu. Saya sampaikan padahal itu bohong untuk mendamaikan 2 orang itu dibolehkan. Kemudian ketika ada orang yang mau dicelakai oleh orang yang zalim, kemudian kita katakan, misalkan, mana ini namanya siapa namanya? Haidar. Mana ini Haidar? Dicari orang itu ya. Jangan di situ lah. Mana ini saya mau ini, mau dihajar. Padahal dia tahu itu ada di kamar. Kita bilang, nggak tahu ya. Nah, itu menyelamatkan orang supaya tidak didolimi. Itu juga. Artinya kembali lagi tadi apa tadi? Allah. Jadi kata bapak-bapak itu, maka ini kita coba supaya kita bisa meninggalkan itu. Ya. Jadi kalau belum bisa meninggalkan sesuatu yang haram, itu artinya meskipun 1,
itu kita masih menjadi golongan yang pertama tadi, yaitu zalimun linafsi, masih melakukan yang haram-haram, masih melakukan sesuatu yang haram. Kita tinggal cek, saya 1 bulan ini berapa hal yang diharamkan oleh Allah yang saya kerjakan. Oh janji nggak ditepati. Janji nggak ditepati itu makruh atau haram? Haram. Nah, jangan dibuat makruh. Enggak. Ini haram ya. Kalau kita sampaikan haram. Ya. Oke, kalau ibu-ibu apa kira-kira? Gitu. Betul ini. Jadi bukan hanya ya ada di TV, biasanya kan ceramah-ceramah itu ibu banyak gitu. Memang betul ini. Siapa itu biasanya? Bukan di sini ya, insya Allah. Bukan, nggak ada yang di sini orangnya. Itu gimana? Berarti kalau masih ada sesuatu yang haram yang masih kita lakukan, kita masih di grade yang grade itu kan upgrade, masih di tingkatan yang zalimunitas. Kalau sudah sesuatu yang haram itu mungkin ya 1 minggu atau 1 bulan ini tidak kita lakukan sama sekali, artinya kita sedang naik tingkat. Kita sudah naik kepada yang kedua, yaitu muqtasid, benar-benar, yaitu orang yang masih melakukan sesuatu yang makruh, tapi dia sudah bisa terhindar dari sesuatu yang haram. Ini bisa dicek. Ini tafsir dari Ibnu Katsir atau At-Tabari atau juga Al-Qurtubi. Jadi kira-kira pertanyaannya adik-adik, apa itu sesuatu yang makruh yang masih biasa dilakukan? Makruh apa ya? Apa kira-kira? Nggak tahu apa makruh, dan jangan nanti haram dikatakan makruh. Nah, ini kira-kira apa contoh yang makruh? Susah ya? Makruh diantaranya ini yang biasa kita lakukan adalah ngobrol ketika adzan. Contoh-contoh sebenarnya banyak makruh, ini salah satu contoh saja. Ngobrol ketika adzan. Ya, ngobrol ketika adzan itu bisa mengurangi kekhusyuan ketika sholat. Ini Syekh Ahmad Jumu'ah itu mengatakan kalau mau khusyuk, 1, ketika wudhu jangan ngobrol. 2, ketika ketika adzan sampai iqamah itu tidak ngobrol. Kemudian antara adzan dan iqamah tidak tasbih. Tasbih itu gini, ini tasbih. Itu namanya tasbih. Nah, itu lagi bunyi itu namanya tasbih ya. Itu tasbih. Itu adalah sesuatu yang bisa mengurangi mengurangi keutamaan suatu amalan. Tapi kalau itu dilakukan dia nggak dosa. Tapi dia bisa mengurangi keutamaan. Ya, saya sering menyampaikan ini kepada santri-santri atau mahasiswa. Coba 1 hari ini atau mungkin 1 minggu ini, yang selama 1 minggu pernah menjawab adzan dari awal adzan sampai akhir, angkat tangan. Itu pertanyaan ke sana Bu. Tapi Ibu Masya Allah, ini luar biasa. Bapak-bapak Ibu, biasanya kita ya introspeksi diri, menjawab adzan dari awal sampai akhir itu ketika hari Jumat saja. Betul nomor betul? Oh, itu jawabannya betul. Berarti betul. Padahal ini sesuatu yang makruh. Coba kalau kita cek betul-betul 1 minggu ini yang kita jawab adzan dari pertama sampai terakhir itu berapa kali? Berapa kali? Nah, ini perlu kita introspeksi. Kecuali kalau muadzin. Saya muadzin jadi setiap hari saya ya mendengarkan apa yang saya baca. Itu berarti keutamaan khusus bagi orang-orang yang berada. Jadi sekali lagi ini kalau kita ingin naik ke tingkat yang kedua, yaitu muqtasid, maka kita coba tinggalkan sesuatu yang makruh.
ngobrol sampai larut malam, tidak ada hasilnya itu tidak meningkatkan ketakwaan, itu nanti bisa makruh. Ya, apalagi sampai tiba itu bisa berubah jadi haram. Makanya kita harus hati-hati betul. Lisan ini mudah, nggak ada tulangnya, sehingga dia itu kalau ngomong itu bisa kemana-mana. Ya. Makanya pagi ini semoga lisan saya juga dijaga oleh Allah sehingga apa yang saya sampaikan ini tidak ada unsur kemaksiatan di dalam. Baik, jadi yang kedua itu adalah makruh. Sudah berapa makruh yang itu sudah bisa kita tinggalkan? Atau kira-kira masih banyak hal-hal yang makruh yang masih kita lakukan? Artinya, kalau kita sudah bisa meninggalkan yang haram, tapi masih menjalankan yang makruh, kita baru naik ke tingkat yang kedua, yaitu mubasir. Kemudian yang paling tinggi yaitu sabiqun bil khairati biiznillah. Orang yang terdepan di dalam mengerjakan kebaikan, yaitu yang sudah dia levelnya sudah di atas itu. Nggak pernah dia menjalankan hal-hal yang haram sehari, misalkan itu. Kemudian hal-hal yang makruh juga tidak dia lakukan. Kemudian ini dia bahkan bisa mensedikitkan hal-hal yang mubah. Sudah bisa mensedikitkan hal-hal yang mubah. Mubah kan boleh, tapi dia fokusnya bukan pada sesuatu yang mubah, pada sesuatu yang sunnah. Jadi wajib sudah naik, kemudian sunnah yang sekarang dia akan capai. Jadi ini seperti ketika kita puasa nih. Ketika kita puasa itu makan itu hukumnya apa? Mubah. Tapi kok orang itu mau-maunya meninggalkan sesuatu yang dibolehkan. Misalkan puasa Senin Kamis, puasa Ayyamul Bid, puasa Daud. Itu artinya dia sudah bisa meninggalkan sesuatu yang mubah. Bukan meninggalkan sama sekali, mensedikitkan sesuatu yang mubah. Jadi yang mubah pun dia sedikit. Nah, kira-kira mubah apa lain, apalagi yang kita kira-kira sedikitkan selain masalah makanan? Nonton TV. Nah, nonton TV filmnya nonton ini gitu. Nah, tergantung yang ditonton ya. Nah, kami juga nonton TV. Ya, kira-kira ya pokoknya itulah ya sinetron. Ya, atau apa yang kira-kira mubah. Kalau kita bisa mensedikitkan, ya, kalau kita anggap nonton TV yang itu isinya bukan sesuatu yang haram atau makruh, kita kemudian mensedikitkan hal itu, artinya kita sudah bisa naik kepada tingkat yang setelahnya. Nah, sekarang ini PR bagi kita semuanya. Kira-kira hari ini, nanti sebelum tidur nih, ini kebiasaan para ulama salafus saleh itu sebelum tidur dia tuh mengintrospeksi diri. Tadi pagi, tadi siang, sampai saya mau tidur ini, berapa hal haram yang sudah saya lakukan? Oh, ternyata banyak. Hal yang makruh, oh ternyata masuk. Kemudian setelah itu, yang mubah yang saya sedikitkan, oh ternyata masih belum. Nah, sekarang besok kita coba ini lagi, coba terus. Nah, ketika kita selalu berusaha meningkatkan dari dhalimul nafsi, berubah menjadi muqtasid, kemudian kita naik lagi menjadi sabiqu bil khairati biidznillah, artinya tingkatan ketakwaan kita ini di mata Allah itu tinggi. Berarti tinggi. Maka di sini kita coba cek terus diri kita itu di tingkat yang mana. Biasanya kalau di dalam pekerjaan itu menggunakan istilah yang paling pertama, itu sebenarnya sudah baik. Yang paling pertama itu adalah
orang yang hanya sekedar melakukan sesuatu secara formalitas. Secara apa? Formalitas. Jadi ini bahasa lain dari Ghalibul nafsi, muqtasid dan sabiqun bil khairat, yaitu sebenarnya sudah baik. Orang ini memang baik, tapi baiknya ini tingkat apa? Sekedar formalitas. Ini yang paling bawah. Kemudian yang ketiga apa? Kualitas, secara kualitas. Melakukan sesuatu secara kualitas. Yang lebih tinggi lagi, melakukan sesuatu secara profesionalitas. Dengan profesionalitas. Jadi formalitas, kualitas, profesionalitas. Ini juga yang disebutkan di dalam hadis Nabi SAW. Apa? Yang paling pertama tingkat iman, tingkat Islam. Tingkat apa? Islam. Mengerjakan apa-apa yang diperintahkan, yang dilarang. Kemudian naik setelahnya, yaitu apa? Iman. Yaitu sudah menghayati apa yang dilakukan. Kemudian lebih tinggi lagi yaitu apa? Ihsan. Ihsan inilah yang disebutkan anta'budallaha ka'annaka tarahu. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Jadi ternyata orang di dalam beragama ini bertingkat-tingkat di mata Allah. Tinggal kita mau memilih tingkatan yang mana. Mau termasuk yang ghalimul nafsi, atau kita mau muqtasid, atau kita mau sabiqun bil khairati bi'idznillah, atau kita pakai istilah lain, mau sekedar menjadi orang yang mengerjakan sesuatu secara formalitas atau kualitas atau profesionalitas, sekedar Islam atau sudah naik menjadi mukmin atau sudah naik menjadi muhsin, yaitu ihsan. Nah, ini tingkatan-tingkatan kita supaya kita mengupgrade diri kita, meningkatkan kualitas ketakwaan kita. Sudah setingkat apa kira-kira ketakwaan kita? Nah, maka seperti itu. Kalau adik-adik santri kira-kira apa yang masih susah ditinggalkan, padahal itu sebenarnya nggak boleh? Apa kira-kira? Oh, ada gosok juga ya. Gosok. Ini tak kasih tahu. Jadi saya lihat itu di masjid di pesantren, secara umum lah, atau di Gontor, di Unida. Nah, saya kan di Unida Gontor, dulu isi. Itu saya lihat hari-hari kemarin atau 3 hari lalu. Itu 15 anak ini, ya Allah, 15 anak pulang tidak pakai sendal. 15 anak, tapi kan banyak, itu ada 1.500. Itu 15 anak. Kalau hanya diomongin, itu enggak hilang-hilang. Akhirnya ya sudah, sekarang takbir masjid membuat satu terobosan, saya bilang. Terobosannya apa? Terobosannya itu kami sampaikan ke seluruh mahasiswa 1.500 itu. Siapa saja yang kehilangan sandal, maka silahkan langsung ambil di takbir masjid. Jadi takbir masjid menjamin semua sandal yang hilang akan diganti. Uangnya dari mana? Uangnya ya kumpulkan kita. Sehingga sudah. Nah, sekarang itu saya lihat, kemarin saya perhatikan, oh udah gak ada lagi yang nggak pakai sendal. Jadi itu ya, itu maksudnya kita cerita ternyata memang sama. Ternyata sama di mana-mana itu yang namanya komunitas yang banyak, kemudian setelah itu sandalnya sama-sama lagi. Itu antara dia memang digosok atau memang ketuker, itu juga ini nggak tahu ini. Nah, sehingga kemarin saya sampaikan seperti itu. Yaitu satu hal. Ternyata itu kalau bisa itu kita sama-sama tangani masalah tersebut. Baik, Bapak Ibu yang kami muliakan, ternyata tinggal 5 menit lagi. Yang terakhir yaitu tadi
kan kita coba untuk bisa meningkatkan ketakwaan itu diantaranya adalah dengan apa? Tadi memperbaiki hati. Kondisi hati ini kalau semakin baik, maka akan semakin mempengaruhi tingkat ketakwaan kita. Dan yang paling harus diisi di dalam hati kita itu adalah rasa cinta pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang itu kenapa? Saya perhatikan, orang itu kenapa ya? Mahasiswa itu kenapa ya? Kalau melakukan sesuatu itu kok kadang ada sebagian yang asal-asalan. Karena dia menganggap bahwasanya sesuatu itu beban. Belajar itu mungkin beban menurut sebagian orang. Maka gimana supaya meningkat dari sekedar formalitas menjadi berkualitas bahkan menjadi profesional, maka harus ada yang namanya cinta itu. Nah, saya ini coba, memang betul. Kadang kalau kita melakukan sesuatu nggak pakai cinta itu apa? Berat. Contohnya, yang saya pernah hujan-hujan bareng dengan teman saya itu di Kemantingan. Itu hujan-hujan, padahal saya tahu orangnya ini itu ke Ponorogo aja malas biasanya, ke Ponorogo kota. Ini sampai ke Mantingan itu dia itu apa? Semangat. Saya lihat nggak sampai-sampai, padahal dia juga yang nyetir. Terus senior saya kan dia, tapi bukan Ustaz Zain ya, bukan. Ini teman saya yang sama kayak. Jadi itu Ustaz, antum ini kan ini apa namanya? Biasanya ke Ponorogo aja nggak malas pergi kemana-mana. Ini kok sampai Mantingan itu sudah 100 km itu. Hujan lagi. Kenapa Pak? Karena saya itu pengen merasakan bagaimana itu apa senangnya itu wisuda. Nah, jadi dia itu ngajar nilai sampai ke sana itu. Ngajar nilai. Saya itu pengen merasa gimana yang rasanya wisuda itu. Jadi sesuatu yang itu sebenarnya berat ketika dilakukan sehari-hari, tapi karena cinta itu masya Allah bisa menjadi ringan. Gitu kan? Betul nggak betul ini? Hidup itu kalau dengan orang yang kita itu nggak suka, ya, meskipun 5 menit itu sudah sumpah, betul? Oh, merasakan semua ini. Semoga kan gitu ya. Tapi kalau kita dengan orang yang kita cintai, masya Allah, pengantin itu loh, itu kira-kira semalam loh, itu nggak tidur, bisa nggak betul? Pengantin baru, kalau pengantin lama kira-kira gimana? Oh 10 menit sudah tidur katanya. Masya Allah. Maka ini coba, itu hubungan kita dengan manusia. Makanya sholat itu kok berat, melakukan ketaatan kok berat, meningkatkan ketakwaan kok berat. Karena kita kurang cinta dengan Alhamdulillah. Maka yang kita bangun yaitu cinta. Gimana kita bisa cinta? Kita tahu siapa Allah. Karena tidak mungkin cinta itu datang tiba-tiba. Tak kenal maka yuk kenal dulu. Dan selalu melihat sisi baiknya. Maka yang di dalam Al-Quran itu ada wa ainur ridho an kulli aibin kamila. Orang yang sudah husnudzon dengan orang lain itu mesti semuanya akan baik. Wa ainus suhti tubdil masawi. Tapi kalau sudah suudzon dengan Allah, suudzon dengan sholat itu memang berat. Jangan pikirkan sholat, tapi kepada siapa kita sujud, kepada siapa kita sedang berbicara dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang sangat sayang dengan kita, yang memenuhi seluruh kebutuhan kehidupan kita. Maka model utama untuk bisa meningkatkan ketakwaan itu adalah tumbuhkan rasa cinta. Gimana biar cinta itu tumbuh? Maka selalu berusaha husnudzon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua yang Allah takdirkan adalah takdir yang terbaik. Kami kira itu pas jam 7. Mohon maaf sekali kalau banyak hal yang kami sampaikan itu kurang berkenan pada Bapak Ibu sekalian dan adik-adik dan bapak-bapak dan ibu-ibu dan seluruh jamaah.
Sekali lagi kami mohon maaf dan terima kasih sekali atas segala perhatian. Semoga kita semuanya yang hadir di sini dan keluarga kita yang mungkin belum bisa hadir, Allah berikan kemudahan untuk bisa selalu meningkatkan ketakwaan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ini saja, mari kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala ala hadhihi niyyah wa li kulli niyyah as-salihah. Mari kita berwasilah dengan bersama baca Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astagfirullahaladzim. 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وسلم ورضي الله تعالى عن كل الصحابة أجمعين والحمد لله رب العالمين. حمدا حامدا حمدا شاكرا حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا وتضرعنا وتخشعنا وتعبدنا وتقصيرنا يا الله يا رب العالمين. اللهم انت ربنا لا اله الا انت خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا يا الله. فاغفر لوالدينا فاغفر لأحبابنا فاغفر لأسرتنا وأهلنا وأساتذتنا وتلاميذنا وجماعتنا وعلمائنا وولاة أمورنا وجميع المسلمين والمسلمات. فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فاغفر لنا يا الله يا غفار يا غفور يا غافر الذنب يا غفار يا غافر الذنب يا غفور. فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر. لا إله إلا أنت ولا إله غيرك. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن يا الله أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وهمومنا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم اجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما وتفرقا من بعده تفرقا معصوما ولا تدع فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك والاستقامة. اللهم اختمنا بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kalau ada yang baik itu dari Allah. Kalau ada kekurangan jelas dari kami pribadi. Jazakumullahu khairan katsiran wa billahi taufiq wal hidayah wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kita terima kasih kepada saya berwajib yang telah memberikan ilmunya kepada kita, mudah-mudahan bisa kita amalkan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan hadapan bapak-bapak bisa membawa jemaah, membawa temannya. Karena ini saya lihat kok tampak sepi,
Apa karena BBM yang naik? Masa jemaah tidak meningkat? Ibu-ibu juga kok menurun ini? Apa karena BBM yang naik? Bapak Ibu rahimahullah, barokah itu adalah kalau barokah itu terletak pada harta itu akan bertambah untuk jalan kebaikan. Kalau barokah itu terletak pada fisik, maka fisik itu akan digunakan untuk jalan kebaikan. Kalau barokah itu terletak pada anak, maka anak itu akan menjadi soleh. Nah, mudah-mudahan ibu bapak yang hadir di sini merupakan tanda dari barokahnya usia. Sebagai penutup, saya sengaja jadi MC ini untuk menyampaikan perkembangan pesantren. Alhamdulillah, kemarin banyak jemaah yang menanyakan kapan Al-Quran buka pendaftaran santri baru. Al-Quran insya Allah akan buka pendaftaran tepat tanggal 1 Desember 1 Desember akhir tahun. Kemarin ada yang bilang, Ustaz apa enggak takut kehabisan murid? Enggak, insya Allah rezeki tidak akan kemana. Karena anak didik itu adalah amanah. Amanah itu tidak boleh ditolak, tidak boleh juga diminta. Kita fokus pada santri yang ada dulu. Jangan sibuk cari yang enggak ada, kemudian yang ada terabaikan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, perkembangan pesantren juga pembangunan kita masih agak mangkrak. Tapi insya Allah segera jalan. Kapan jalannya? Kalau dibantu dulu bapak-bapak. Insya Allah 2 pekan lagi akan dimulai pemasangan dinding. Nah, ini membutuhkan, terakhir informasinya, semen yang masuk sudah banyak, bata yang masuk tidak banyak, granit yang masuk tidak banyak. Oleh karenanya mohon doa, dukungan paling tidak doa. Paling tidak doa mudah-mudahan segera selesai supaya santri-santri bisa nyenyak tidurnya. Barangkali sekarang masih ada yang tidur di kelas, ada yang tidur di masjid. Mudah-mudahan dengan dukungan dan doa ibu semuanya bisa segera selesai. Anggarannya 1 M tidak banyak dibandingkan 3 M, lebih banyak 3 M. Jadi 1 M yang masuk sekitar 380-an kalau tidak salah. Jadi kurangnya masih sekitar 600-an sekian. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan akan depan jemaahnya bertambah, bapak-bapak khususnya. Saya perhatikan semakin nyusun. Nah, misalnya besok itu diajak istrinya, kalau yang punya istri 2 dibawa semuanya. Tapi kalau masih 1 ya jangan macam-macam. Nah, kemudian dibawa tetangganya, dibawa anaknya, semuanya waris santri juga seperti itu. Kan lumayan bisa lihat anak, bisa lihat walaupun belum bisa nyapa ya. Karena di sini aturannya hanya sekedar lihat boleh. Lama nggak apa-apa, yang penting lihat saja. Nggak apa-apa, itu ujiannya. Namanya juga nyantri. Kurang lebihnya mohon maaf. Alhamdulillah rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Dari awal sampai akhir jika ada tutur kata yang salah, mohon maaf. Kami tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.